Oke teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Nah, di sini kita saat ini lagi bongkar dispenser SAP ya. Untuk dispenser ini keluhannya itu bocor. Setelah kita coba tes dan coba kita cek, ternyata itu bocornya di sini ya, kelihatan di hot tank. Ini namanya hot tank. Hot tank itu berfungsi untuk menyimpan air panas, jadi dia untuk memanaskan airnya. Nah, di sini terlihat bocor ya, sampai apa? Ya, ini kelihatan dia mengalir deras ya, mengalir deras. Jadi hot tanknya tadi kita buka ini, apa namanya? Seperti ini, kayak peredam panasnya kita lepas. Dan itu baru kelihatan kalau bocor. Nah, ini nanti kita akan ganti saja ya, ganti dengan hot tank yang baru. Karena kalau semisal mungkin dilas, sebenarnya bisa ya dilas, cuman kita nggak ada untuk las besinya. Kalaupun dilem menggunakan lem besi juga, lem besi nggak tahan sama panas. Nanti ini akan kita ganti saja. Oke, tonton terus ya videonya. Kita kosongkan dulu ya air yang ada di sini dari hot tanknya. Jadi di sini ada selang apa, pembuangannya, klep pembuangan. Ini kita lepas. Oke, kita buang dulu airnya sampai benar-benar habis. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu penggantian hot tank atau tabung pemanas. Jadi sebelumnya kita lepas dulu cover bagian atas, karena di hot tank ini itu terdapat 1, 2, 3, 4, 6 kabel ya. Terdapat 6 kabel. Jadi dua kabel untuk sumber listriknya atau ke 220, dan yang 4-nya jadi terbagi dua, satu soket, ada 2 kabel itu untuk sensornya atau termisnya ya teman-teman. Nah, tentunya kita akan melepas dulu kabel-kabelnya. Kemudian kita ini akan kita lepas dulu baut yang ada di atas hot tanknya ya. Baut untuk penyangga hot tanknya ini kita lepas. Di situ terdapat 3 baut. Jadi saya rasa untuk penggantiannya gampang ya, teman-teman pasti bisa. Cuman kalau memang belum terbiasa biasanya agak susah ya memang, karena di hot tank ini tempatnya dia itu masuk, jadi harus hati-hati. Dia terjepit beberapa komponen, ada di situ ada selang, terus ada pipa isi. Nah, itu harus hati-hati, jangan sampai pipa isinya atau pipa-pipanya itu tersenggol dan mengakibatkan kebocoran. Kemudian di hot tank ini di bagian atasnya itu terdapat 2 selang ya teman-teman. Yang satu selangnya terhubung dengan keran, yang satunya terhubung ke selang overflow atau selang air. Ketika air itu menguap atau mendidih ya, ketika air mendidih otomatis pasti ada uap yang naik atau ada gelembung yang naik. Nah, di situ pasti di semua dispenser di bagian hot tanknya pasti disediakan selang overflow. Nah, di selang overflow itu dia akan dibalikan lagi atau naik ke tabung utama. Jadi pasti ada selangnya ya, ada selang overflownya supaya air mendidihnya itu dia nggak tumpah kemana-mana. Nah, di sini untuk dispensernya memang kebetulan kerusakannya tidak dingin juga ya. Cuman kita abaikan saja. Di sini nggak kita videokan ya untuk perbaikan dinginnya. Jadi kita fokus ke penggantian hot tank. Nah, ini di belakang ini terdapat terhubung dengan selang juga. Ini selang untuk
pembuangan airnya ya. Jadi untuk air masuk sekaligus pembuangan air. Nah, sistem kerjanya itu air masuk dari atas melewati bawah ini ya, selang kecil yang di bawah ini ya. Jadi nanti airnya baru keluar melalui keran itu di bagian atas hotengnya. Jadi sistemnya itu dia memakai dorongan air. Kalau semisal atasnya kosong, ruang maksudnya tabung utamanya kosong, otomatis hoteng atau air panas pasti tidak akan keluar, karena dia sistemnya menggunakan tekanan air dari atas hoteng ini gitu. Kemudian ini ada kabel warna putih dan hitam. Ini kabel untuk VCC ya, atau sumber listriknya 220. Kita lepas. Jadi memang agak ini ya teman-teman, agak ribet ya untuk penggantiannya, karena kabelnya itu dia masuk ke dalam bodinya, jadi harus telaten ya memang untuk penggantian hoteng itu. Dan untuk hotengnya teman-teman bisa beli di online ataupun di toko-toko alat-alat listrik ataupun di dealer resminya. Cari aja yang ukurannya sesuai. Oke, ini untuk kabel termisnya itu dia tersambung di display ya teman-teman. Untuk kabel termisnya itu tersambung di display bagian depan. Jadi di situ ada dua kabel, ada dua soket ya, warna merah dan juga hitam. Ini kita lepas ya, soket warna merah dan hitamnya, karena untuk dispenser ini dia sudah ini ya, digital. Jadi ada displaynya, ada pengaturan suhunya, jadi otomatis dia ada termisnya. Kecuali dispenser yang masih manual biasanya nggak pakai termis ya teman-teman, dia cuman pakai termostat biasanya. Jadi yang memutus dan menyambungkan pemanasnya atau otomatisnya itu dia menggunakan termostat ya. Jadi nyala matinya kalau suhu sudah tercapai, dia menggunakan termostat kalau untuk dispenser manual. Nah, sedangkan ini dia sudah digital, dia memakai modul. Jadi ketika suhu sudah tercapai, otomatis termis akan mengirimkan sinyal ke modul, dan tegangan 220 dari modul akan hilang sementara untuk mematikan hotengnya, supaya suhunya tetap terjaga ya, jadi nggak over. Kalau terus-terusan nyala, otomatis air akan mendidih terus. Nah, itu nggak boleh. Jadi untuk air panas, semua yang berhubungan dengan air panas pasti otomatis. Jadi ketika suhunya sudah tercapai, pasti akan mati. Sama halnya sama Magicom, terus setrika listrik itu pasti kan ada otomatisnya nyala mati ya. Nggak mungkin untuk heaternya dia nyala terus, nggak mungkin. Pasti ada waktu untuk istirahat, untuk menjaga suhunya biar tetap stabil gitu. Nah, kita tarik aja ya ke depan. Nah, untuk kabelnya ini ada 6 kabel ya, yang 2 pasang. Ini terhubung dengan soket warna hitam dan merah. Kemudian ada 2 kabel warna hitam dan putih, itu untuk kabel VCC nya. Oke, dan ini sudah kita siapkan untuk hoteng atau tabung pemanas heater yang baru. Jadi dia cuman beda bungkusnya saja ya, peredamnya. Kalau tadi kan dia menggunakan kayak putih-putih spons gitu. Nah, ini juga spons, cuman untuk warnanya hitam. Jadi pemasangannya saya rasa teman-teman pasti bisa ya, asalkan telaten aja. Nah, ini untuk kabelnya kita masukkan ke lubang yang sesuai dari pertama pemasangan tadi, maksudnya dari
pertama kita bongkar tadi, kita balikin lagi asalnya. Nah, ini kita pasang terlebih dahulu untuk tabung memanasnya atau tabung heaternya. Kita masukkan. Kalau dirasa teman-teman videonya agak lama, teman-teman mungkin bisa skip ya, nggak apa-apa. Bisa skip supaya teman-teman menghemat kuota ya. Untuk teman-teman yang streaming nonton videonya menggunakan kuota. Kalau yang menggunakan wifi ya nggak masalah gitu, karena nggak memakan kuota. Oke, untuk selangnya ini kita pasang-pasang terlebih dahulu ya. Selang yang terhubung ke keran, selang yang terhubung ke water overflow dia kecil, kemudian selang yang terhubung ke input air ataupun output airnya yang ada di belakang hotengnya atau belakang heaternya. Dan untuk pemasangannya usahakan pas ya teman-teman, jadi jangan sampai mungkin kendor, karena kalau kendor ataupun kurang rapat takutnya nanti bocor airnya ya. Akhirnya ada yang bocor. Nah, ini untuk bautnya kita pasang lagi ya. Ada terdapat 3 baut. Kita pasang seperti semula. Oh maaf, ada 2 baut ya di atas. Oh 3 teman-teman, maaf. 3 baut ya maksud saya. Ada 3 baut. Oke, untuk baut sudah terpasang. Kemudian kita lanjut ke belakang, ke perkabelan sekaligus selang untuk yang masuk untuk input airnya sekaligus output airnya. Nah, kita tancapkan saja karena ini memang sudah didesain pas ya selangnya itu. Cuman kalau teman-teman ragu, mungkin teman-teman bisa tambahkan kabel tis ya supaya dia lebih kuat gitu. Oke, untuk kabelnya ini kita rapikan ya, kita pasang sesuai pemasangan tadi. Nah, ini untuk kabelnya kita rapikan ya. Untuk kabel sensor masuk ke bodi depan atau bagian displaynya. Kemudian untuk kabel hitam dan putih dia masuk ke modul bagian belakang. Jadi dia sebagai supply 220-nya. Oke, kita pasang sesuai soketnya, warna merah dan warna hitam. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Oke, sudah selesai kita pasang untuk kabel sensornya. Kemudian kita lanjut ke kabel VCC-nya ya. Kabel warna putih dan hitam. Jadi mungkin teman-teman bisa rapikan dulu ya kabelnya
sebelum teman-teman pasang, supaya nggak kelihatan semrawut. Oke, dan sudah selesai. Ini kita pasang cover belakangnya ya, kita baut seperti semula. Jadi untuk pemasangan hotengnya sudah selesai. Kita lanjut ke proses finishing ya, yaitu perapian kabel-kabel, sekaligus kita balikin semua cover-covernya. Untuk pemasangan tuas kerannya jangan sampai keliru ataupun kurang pas ya, takutnya nanti keganjel kemudian bocor kerannya. Jadi saya rasa gampang ya untuk penggantian hotengnya, teman-teman pasti bisa ya. Ini kita pasang dulu baut cover displaynya ya. Kemudian untuk cover atasnya ini kita pasang. Sebelumnya kita pasang ini dulu knop untuk kerannya ya. Oke, dan sudah selesai ya. Oke, ini sebelumnya kita tes terlebih dahulu ya, apakah sudah aman atau belum ya, maksudnya ada kebocoran atau tidak. Ini nggak kita rapikan dulu, nggak kita pasang-pasang dulu untuk cover-covernya. Ini kita tes dulu, kita masukkan air, kita manual aja dengan memencet tombol switch pintunya, dan otomatis nanti air akan tersedot sama pompanya gitu, sama pompa airnya. Ini kita tunggu sampai airnya itu benar-benar penuh ya, karena di hoteng ini kalau airnya nggak penuh, hotengnya nggak bisa keluar ya airnya, atau pemanasnya nggak bisa keluar, karena sistem kerjanya air panas bisa keluar itu kalau tabung atas utamanya itu ada air. Kalau airnya udah penuh, baru pemanasnya bisa naik, karena dia menggunakan tekanan air ya teman-teman. Oke, dan ini
Sejauh ini aman ya teman-teman, nggak ada yang bocor. Jadi saya rasa udah bagus ya, sudah oke, karena sudah tidak ada yang bocor lagi. Nah, bisa dilihat sudah tidak ada kebocoran karena memang ya baru ya. Karena baru untuk hotengnya pasti bagus gitu. Oke, mungkin segitu aja ya. Ini coba kita airnya coba kita pencet keluar ya. Oke, jadi seperti itu video penggantian hoteng atau tabung memanas di dispenser Sharp. Jadi rusaknya itu karena bocor ya, bukan karena elemennya putus, tapi karena bocor di hoteng.